nomor tampil 8 dengan nomor peserta S10 yang akan menyampaikan sarahan dengan judul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil mu'minin wa aujabal ittihada wa harramat tafarruqa fi kitabil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Dr. Karel Stenbrink, seorang sejarawan ternama berkebangsaan Belanda, dalam bukunya Beberapa Aspek Tentang Islam Abad ke-19, beliau mengungkapkan, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama, namun bangsa Indonesia hidup dalam kerama tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan, yakni untuk persatuan dan kesatuan. Namun saudaraku, kekaguman Stenbrink tersebut seakan pudar tinggal kenangan. Lihatlah, tawuran demi tawuran selalu menghiasi media pemberitaan, bahkan menjadi headline di berbagai media massa. Baik itu bentrok antar kampung seperti yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Selatan, Kecamatan Raipanji, Lampung Selatan, dan di daerah lain yang tidak sedikit memakan korban jiwa maupun harta, yang seolah-olah menjadi kebanggaan para pelajar masa kini. Yang puncak September 2012 yang lalu, tawuran antar siswa di 70 Jakarta yang mengakibatkan tewasnya salah satu putra bangsa yang bernama Alawi Yusianto Putra, siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Jakarta. Disusul pula dengan kejadian pada tanggal 26 September 2012, tawuran antar siswa SMA Yayasan Karya 66 Jakarta Selatan yang mengakibatkan tewasnya Denny Januar, siswa kelas 11. Sumber liputan dari Liputan Metro TV 24 sampai dengan 26 September 2012. Subhanallah, kejadian tragis ini hadirin ternyata belum juga berakhir. 11 Oktober 2012, tawuran kembali lagi terjadi antar mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang lagi-lagi menelan korban jiwa yang mengakibatkan tewasnya Reski Munandar dan Herianto. Sumber liputan dari Antara News 11 Oktober 2012. Saudaraku, ternyata permusuhan, perselisihan, dan perpecahanlah yang telah menghancurkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini telah susah payah kita bina. Saudaraku, apakah kita rela melihat bangsa yang besar yang dibangun dengan gerayan air mata, cucuran keringat, dan genangan darah para suhada kita biarkan porak-poranda hanya dengan segenggam kepentingan? Tentu tidak, hadirin. Oleh karenanya, untuk tidak mengurangi rasa hormat kami, izinkan kami menyampaikan judul syarah
melalui syair berikut ini. Bengkalis indah negeri junjungan, tua negeri sepanjang masa. Izinkan kami menyampaikan syarat Dengan judul Menyatukan Persatuan dan Kesatuan Bangsa berdasarkan Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada ayat tersebut terdapat kalimat wa'tasimu yang berarti dan berpegang teguhlah, dan kalimat wala tafarraqu yang berarti dan janganlah bercerai-berai.
Kedua lafaz tersebut mengandung sigat amar bermakna perintah. Sedangkan hadirin, dalam kaidah usul fikih karangan Ahmad Hanafi MA pada halaman 31 dijelaskan, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu tanda kewajiban. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi kita semua untuk saling berpegang teguh pada tali Allah, saling bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Selanjutnya hadirin, pengarang buku Manazil As-Sairin menjelaskan bahwa intisam kepada tali Allah itu artinya menjaga ketaatan kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dengan tulus, bukan karena diikat tradisi atau alasan lainnya. Sementara hadirin, wala tafarraqu, menurut tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Syekh, pada halaman 104 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu padu dalam jamaah dan melarang kita untuk berpecah belah. Pantas jikalau Insinyur Soekarno, mantan Presiden pertama Republik Indonesia, beliau mengungkapkan persatuan dan kesatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur dan maju adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang selalu bersatu. Yang lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Demikianlah jika kita menginginkan bangsa kita ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang mampu membangun dan mensejahterakan masyarakatnya, maka ukhuwah, persatuan dan kesatuan harus benar-benar menjadi milik semua lapisan masyarakat. Seiring firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum saudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Secara etimologis, kata ikhwatun adalah bentuk jamak dari ahun yang artinya saudara atau sahabat. Sedangkan secara terminologis, kata ikhwatun berarti persaudaraan itu tidak hanya dalam konteks keturunan atau kekeluargaan saja, akan tetapi lebih direkam oleh persaudaraan sebangsa, sebahasa, senasib dan sepenanggungan. Demikian penafsiran Profesor Dr. Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah jilid 12 halaman 600. Oleh karenanya, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah merupakan konsep Islam yang harus benar-benar diwujudkan, dipupuk dan dibina dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun pertiwi ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama, namun dikarenakan kita berada dalam satu falsafah,
Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling melecehkan, apalagi berpecah belah hingga bertumpah darah. Na'udzubillahi min dzalik. Seiring ungkapan As-Sawqi dalam syairnya mengungkapkan, tegaknya rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa, sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Cukuplah perselisihan antara kaum Aus dan Hajarat menjadi simbol perpecahan internal yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang dianggap biasa, ternyata mengakibatkan konflik horizontal yang satu menghancurkan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dewan Hakim yang terhormat, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, dalam mewujudkan ketentraman dan kedamaian, kita bukan saja dituntut untuk menjalinkan ukhuwah Islamiyah, akan tetapi sejalan pula dengan ukhuwah wataniyah. Lalu hadirin, bagaimanakah formulasi ukhuwah wataniyah dalam kehidupan umat? Mari kita simak dan dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, berdasarkan ayat tersebut, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah pada jilid dan halaman yang sama kembali mengungkapkan bahwa semakin kuat pengenalan satu pihak kepada yang lainnya, maka akan semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, hadirin, segala ragam budaya, bahasa dan suku di negara yang kita cintai ini bukanlah merupakan sumber kerapuhan para sengketa
Akan tetapi perbedaan demi perbedaan tersebut akan mampu saling mengisi dan melengkapi guna terwujudnya negeri yang adil dan cemerlang esok hari dan akan datang. Dari uraian demi uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal dasar untuk membangun bangsa dan negara. Mari kita hindari budaya SMS. Selamat